A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallahi. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Surat Al-Baqarah ayat 229. Di sini mengatur tentang masalah kejadian setelah adanya perceraian. Nas'alullah salamah wal afiyah. Bagaimana cara mengembalikan itu perempuan atau istri dan rujuk kepada itu istri. Tolak itu dalam arti bahasa diambil dari kata al-intilaku wat taharruru. Tolak itu artinya dua. Al-intilak lepas. Wat taharruru, taharrur itu bebas, merdeka. Itu asal kata tolak. Tolak itu diambil dari dua kata yaitu al-intilak. Intilak itu lepas. Wat taharruru, taharrur itu merdeka. Maka gambarannya seolah-olah ketika laki-laki menikahi seorang perempuan itu ada ikatan berupa ikatan nikah. Terbukanya ikatan itulah yang dinamakan dengan tolak. Nah, wa 'uqdatun nikahi hiya al-'uqdatu allati ja'alaha Allahu 'uqdan mughalladhan wa hiya al-mitsaqul ghalidh. Ikatan nikah itu adalah ikatan yang langsung Allah menjadikannya. Cermati kalimat allati ja'alahallahu, yang Allah menjadikan. Kalau kita ngelihat dari kalimat ini, ikatan nikah itu adalah tanda kutip yang Allah menjadikan ikatan tadi itu. Makanya pantas kalau dalam hadis disebutkan setiap ada orang yang bercerai, goncang arsy-Nya Allah. Meskipun bukan makna hakiki ya. Goncang arus bukan goncang gitu terus bukan. Itu makna apa? Karena ketika seseorang itu mengikat ikatan dengan seorang perempuan, atau kalau bahasa anak mudanya janji suci, dengan adanya pernikahan, dengan adanya ijab dan qabul, itu seketika itu langsung adanya ikatan antara suami dan istri. Siapa yang menjadikan ikatan itu? Bukan pemerintah, bukan siapapun, tapi Allah langsung. Makanya kalau bahasa agak arogan sedikit, kita itu sebetulnya tidak membutuhkan surat untuk yang namanya pernikahan. Karena adanya surat atau tidak adanya surat itu langsung ikatan datang dari sisi Allah. Nah, terus kenapa kok perlu kita orang ada pencatatan ini lain sebagainya supaya memudahkan kita jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman kita hati-hati. Jangan kita memandang sebelah mata atau bahkan kita mengatakan kurang sah kalau tidak ada catatan dari pemerintah. Kenapa? Karena memang ketika sesuai rukun dan syaratnya pernikahan masuk langsung ikatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tidak ada istilah yang sering kita dengarkan, nikah siri. Nikah siri. Wa kharaja bidzalika nikah jahri. Tidak ada, Pak. Kalau sampai katakan ada nikah siri, berarti ada nikah jahri. Hati-hati loh ya, jangan keliru. Saya tidak mengatakan di sini catatan pemerintah tidak penting, bukan. Penting catatan pemerintah. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita. Sedia payung sebelum mendung. Sudah repot. Kadang mendung siap. Ngerti ini ya? Karena gini, ketika Mutawalli Muhammad Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyebutkan di sini alladzi ja'alahu 'uqdan mughalladhan, ikatan yang kuat. Allah yang jadikan langsung. Makanya kita umat Islam tidak bisa, ini nikah siri ya masih, enggak. Enggak ada nikah siri, enggak ada nikah jahri, enggak ada nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan. Sama aja. Enggak ada. Karena ikatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau melanjutkan dengan apa? Wahia al-mitsaqul ghalidh. Mitsaqul ghalidh ini apa sih? Apa mitsaqul ghalidh ini? La ilaha illallah. Jadi seperti kita terikat dengan Islam kita la ilaha illallah, seperti kita terikat dengan dua kalimat syahadat, langsung masuk dairahnya Allah dan Rasul, semoga tetap selamanya untuk kita. Seperti itu juga ketika kita mengadakan pernikahan, ketika sudah ada ijab, ada qabul, itu seperti ikatan ghalidh yang kuat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian kenapa kok sampai Allah membuat ikatan seperti itu? Allah membuat dikatakan sebagai mitsaqun ghalidh, ikatan yang kuat. Kenapa? Li'annahu abaha lizaujaini auratil akhari. Karena di antara suami istri ini jadi sesuatu yang halal. Antara suami istri, mana auratnya? Tidak ada auratnya. Antara suami istri, tidak ada auratnya. Kita sesama laki-laki, ada auratnya. Antara pusat dan lutut. Perempuan pun sesama perempuan, bahkan dibedakan. Antara perempuan muslimah dengan perempuan kafiroh. Kalau antara perempuan muslimah dengan perempuan muslimah, auratnya yaitu antara pusat dan lutut. Tapi kalau auratnya perempuan muslimah dengan perempuan kafiroh, itu alladzi la yabdu inda mihnah. Kepala harus tertutup, tidak boleh kelihatan rambut, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Sesama muslimah dengan kafiroh. Itu ada bedanya, Pak. Ya. Kalau sama laki-laki enggak, pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Tapi kalau perempuan enggak. Baik. Itu sebelum adanya ikatan yang kuat. Setelah adanya ikatan yang kuat berupa pernikahan, Allah menghalalkan. Loh, ini kan katanya enggak boleh ngelihat. Bentar. Itu enggak boleh, itu bukan masuk kepada haram. Enggak masuk kepada haram. Maaf. Ini pelajaran, tolong jangan dianggapi dengan guyonan, ini serius ilmunya Rasulullah. Suami istri itu tidak ada aurat. Cuman kalau melihat kepada kemaluannya itu makruh. Kalau melihat ke bagian dalam kemaluannya lebih dalam lagi gitu, hukumnya adalah makruh yang berat. Bahkan hampir menyebabkan keharuman. Hampir. Tapi secara umum tidak ada auratnya. Nah, gara-gara pembolehan, Allah membolehkan antara suami istri itu aurat yang lain, maka itulah ikatan yang kuat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Sampai dikatakan seolah-olah tapi ya, ikatan iman lebih kuat dari ikatan suami istri lebih kuat daripada ikatan iman. Enggak.
Tidak ada kan seperti itu. Iman lebih kuat. Baik. Kemudian Allah menyebutkan di sini at-tolaku. Nasallallahu alaihi wasallam. Tolak atau cerai. Ay at-tatliqu alladhi yuraji'u ba'dahu marrotan. 2 kali. Nah, kalau kita melihat seperti ini, Pak, dikatakan, oh ada 2 kali. Berarti puncaknya berapa? 2. Setelah itu enggak boleh, seolah-olah gitu. Nah, ini pertanyaan pernah ditanyakan seseorang sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat ini datang kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, qala Allah Ta'ala at-talaqu marratan. Falima shara thalathan. Qala sallallahu alaihi wasallam mutabassiman fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan fa ka'anna makna at-talaq marratan ay anna laka fi majali ikhtiyarika talqataini lil mar'ati am inna matsalitsatu laisat laka. Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasul, itu kan dikatakan at-talaqu marratan, tolak kan 2 kali. Kenapa kok enggak 3 ya Rasul? Bukankah kita tahu bahwasannya bahasa gampangnya gini, kalau sudah 3 kan game over, Pak. Kalau sudah game over tidak boleh kembali kecuali dengan beberapa syarat. Ba'in kubro namanya. Ba'in kubro. Apa ba'in kubro itu? Suami yang telah mengucapkan tolak sebanyak 3 kali. Nanti ada pembahasan tentang mas'arah 3 kali itu 1 balik, 1 balik, 1 balik, atau 3 entek. Gimana? Yang kita mantap apa? Dia mengucapkan sekali balik, sekali balik, sekali balik, 3 kan? Kalau langsung 3? Habis. Ono khilaf. Tapi dia pasti ngomong. Ono khilaf itu, Pak. Mau tamat habis sudah 3. Taib ya. Nah, tanya seperti itu, jawaban Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi menyampaikan fa imsakum bima'ruf au tasrim bi ihsan. Kan sahabat tanya, Nabi, kok 2 ya? Kok enggak 3? At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Tolak 2 kali. Harusnya kalau misalnya cerai 1 balik, cerai balik entek. Loh, kok enggak 3? Di firman Allah ini at-talaqu marratan, kok enggak 3 kali ya Rasul? Nabi senyum, Nabi jawabnya melanjutkan ayat tadi itu, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jawaban Nabi, maka pegang dengan cara yang terbaik atau lepaskan dengan cara yang terbaik pula. Maknanya di sini diartikan bahwasannya jawaban Nabi atas pertanyaan sahabat tadi itu annalaka fi majali ikhtiyarika talqatainil mar'ati. Sesungguhnya engkau memiliki kesempatan, pilihan untuk kembali lagi kepada istrimu itu sebanyak 2 kali. Inna matsalitsatu, kalau sudah yang ketiga, laisat laka. Yang ketiga itu bukan bagianmu lagi sudah. Maka harus selesai dari iddah suami yang pertama, menikah dengan laki-laki yang lain atau laki-laki yang kedua, kemudian hubungan badan. Hubungan badan. Kalau enggak hubungan badan enggak boleh. Maaf ya, maksudnya hubungan badan itu gimana? Hubungan seksual. Itu. Kemudian cerai dari suami yang kedua, selesai dari iddah suami yang kedua. Setelah yang kelima ini tidak bisa dipaksa lagi. Kalau dia mau kembali kepada suami yang pertama, boleh, kalau enggak. Nah, sebelum terjadinya 5 syarat ini, kamu diberikan pilihan sama Allah. Dan ini yang dimaksud firman Allah, at-talaqu marrotan.
Tolak itu 2 kali. Artinya engkau diberikan pilihan sampai 2 kali. Tapi kalau sampai 3 kali, kamu tidak ada pilihan. Kecuali melaksanakan 5 syarat tadi itu. Selesai 5 syarat ini, tidak harus perempuan ini kembali lagi sama yang pertama. Lain sama yang kemarin. Kalau masih dalam masa iddah, kalau mau kembali, wajib untuk kembali. Tidak punya pilihan, itu si istri. Sampai sini paham? Baik. Nah, kadang-kadang ini Pak, ya nasallallahu ya. Medeni cerita ngene Pak. Sebentar selamat kabeh ya. Selamat insyaallah langgeng rumah tangga ya. Duwe anak cucu kabeh insyaallah kena kabeh insyaallah ya. Ada orang gini misalnya, sudah terjadi tolak 3, jeder, wis biar sumpek sumpek kon. Bojoku telu. Terus aku njok bantuan kon iso tak? Ya enggak apa-apa. Maksudnya kawin bojoku. Nah gitu ya. Kawin bojoku iya. Tapi iki yo engko pegatan ya. Sedino. Tambah-tambah 1 jam setengah. Tambah 2 dino tambah ini. Terserah. Itu boleh semuanya asalkan bukan dalam akad. 1. Penyebutan itu ya. Pokoknya bukan dalam akad boleh. Dan yang kedua ingat tidak mengikat. Artinya gini, wis akhirnya kawinan mantan bojoku, engkau sedino pegatan kontaknya duit 5 juta. Ya kan? DP? Misalnya, berarti sih lurus setengah. Misalnya ya. Kok terjadi nikah? Subhanallah, ndak gelem pegatan. Ya apa kira-kira? Nggak bisa, itu sudah, ndak ada. Oh, di akad aja ngomong, aku kawinkan kamu dengan fulana selama 1 hari. Ya tidak oleh. Ini kontrak jenenge. Duduk montor iki rek, duduk oma, iki menungso. Paham ini ya? Jadi berat gitu Pak. Nah itu. Baik. Kemudian at-talaqu marratan. Ya ada 2. Kemudian setelah itu fa imsakun ay fa'alaikum imsakuhunna ba'dahu bi anturaji'uhunna. Ya. Maka pegang atas kamu mereka itu perempuan setelah yang kedua. Setelah kamu kembali, pegang hati-hati. Ya ini ikhtiarnya kita orang. Bima'rufin tapi megangnya. Bima'rufin itu ay min ghairi dororin. Tanpa adanya sesuatu yang membahayakan kepada itu perempuan. Itu. Paham ini? Ada sebetulnya asbabun nuzulnya at-talaqu marratan ini Pak. Sebab ayat ini ketika permulaan Islam, kalau ada seorang suami yang mencerai istrinya, satu tolakan, kemudian kembali, kemudian setelah itu boleh bolak-balik. Cerai balik. Itu fisadul Islam. Itu. Sampai sering seperti itu terucap kalimat dari sang suami tadi itu. Wallahu la awiki wala tahliyanna li ghairi abadan. Sekarang ini aku tidak akan kembali sama kamu. Kenapa? Dulu bolak-balik. Tidak ada hitungan. Sodrul Islam ya. Sodrul Islam nggak ngerti sodrul Islam ya. Hasya wa kalla. Sodrul Islam. Permulaan Islam. Permulaan Islam itu boleh bolak-balik. Sampai kan keseringan seperti itu, tidak tahu tukaran, kan ngentengkan toh Pak. Kan tidak apa-apa, engkau pegat balik, ngono misalnya ya. Sampai terakhir dia ngatakan apa? Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kamu. Dan kamu tidak halal untuk selain aku. Ini kan intimidasi kepada si perempuan, si istri tadi itu. Maka turun ayat tadi itu. Ya ini ayat ini. At-talaqu marratan. Makanya ono wong isu tukaran, pegatan, sore balik siji. Ate turu tukaran, pegatan, balik maning. Iku sak bener urip zaman sekarang, urip zaman permulaan Islam ae kon niku. Ndak ada seperti itu, ndak boleh. Dibuat cempilikan nanti.
Itu. Nah, ini di Hasyah Sawi jelas. Marrotan ay marrotan ba'da ukhra. Jadi satu cerai balik. Satu cerai balik. Satu cerai balik 3. Atau au marrotan daf'atan sekali tok. Jadi misalnya ada yang ucap begini ya. Ada orang ngomong, bojo, ya. Bojo aku ndak ngomong kuat. Ndak ngomongku aku bojo ya. Kon pegat loro langsung. Kon pegat telu langsung. Paham ya? Bukan berarti kalau yang jadi 3 itu cerai sekali balik, cerai sekali balik, cerai sekali balik, itu baru 3. Tapi kalau 3 cuma 1, enggak. Hatta langsung jedek langsung jadi. Nah, di sini ada keterangan, Pak. Ada keterangan dalam kitab Fathul Bari Ibn Hajar ya. Memang masalah ini sebetulnya ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud 3 itu kalau secara berfatrah, bertahap. Cerai, balik, cerai, balik, cerai, balik. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, kalau langsung 3 itu cuma jadi 1. Tapi pendapat ini ditolak. Pendapat ini ditolak. Kenapa? Karena zaman Sayyidina Umar, beliau yang menyatakan bahwasannya yang terjadi tolak 3 itu, baik secara bertahap atau langsung. Dia mengatakan, kamu aku cerai 3. Jadi, atau kamu aku cerai kembali. Aku cerai kembali. Aku cerai kembali. Itu 3. Dan ini menjadi kesepakatan, dan ini merupakan keputusan Sayyidina Umar dan kesepakatan pada zaman itu. Kesepakatan yang disampaikan Sayyidina Umar ini berlanjut sampai sekarang. Sehingga kalau ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud 3 itu kalau bertahap. Kalau tidak bertahap tidak jadi 3 tapi jadi 1, pendapat ini ditolak. Kenapa? Karena pendapat ini sudah dikonter oleh Sayyidina Umar, disebutkan oleh Sayyidina Umar langsung jadi 3. Meskipun mengucapkan 3 kali sekaligus. Sehingga orang yang menentang Sayyidina Umar itu tidak menjadi ibro, tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan hukum. Ngerti aku enggak? Aku ngeden-ngeden enggak ngerti. Kok ning bangkal no ya? Iya. Engko kadang-kadang repot, Pak. Lek terlalu singkat ngajine ngono-ngono tok. Engko terlalu bulet. Kawane. Wis kok ngono wis, Pak, selalu. Waqad ikhtalafal ulama fi man qala li imraatihi anta tadikun salatan. Tuh ana khilaf sak beneri. Ana khilaf. Ya ojo turu rek. Engko turuin. Ndak apa-apa jane Umar, kurang aja. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, wa jamaahirul ulama. Perkumpulan ulama semuanya minas salafi wal khalaf. Yaqa'u salat. Jelas sudah. Ada yang mengatakan bertahap, ada. Tapi tidak menjadi pedoman karena Sayyidina Umar sudah menentukan. Ngene kasaran ini. Zaman Sayyidina Umar menentukan kan ada orang-orang alim kan? Sekali Sayyidina Ali. Iya kan? Sekali Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Ali sudah cukup, selesai. Sayyidina Ali cukup kan? Bahkan Sayyidina Ali itu kalau ada sesuatu kan seperti kejadian yang kita sebutkan riwayat kemarin, yang disebutkan hitungan ayat itu, masalah hamil itu loh. Itu kan dari Sayyidina Ali. Lah ketika Sayyidina Umar menentukan 3 ini, Sayyidina Ali diem.
Berarti apa? Berarti sahabat sekali Sayyidina Ali, sahabat sekali Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat istri Rasulullah Sayyidina Aisyah, tidak nolak kok. Bosok kasaran ini, lo kita orang ini sopo, kok mau menentang pendapat Sayyidina Umar. Tapi kalau untuk hazana ilmu, pengetahuan tidak apa-apa. Ada khilaf. Cuma untuk tatbik pelaksanaan tidak boleh. Gitu loh Pak. Loh apa faedahnya tidak diamalno? Kadang-kadang ada ilmu itu cukup diketahui tidak perlu diamalno. Contohnya apa? Contohnya, iya. Babus sariko. Arkanus syarik. Ayo. Bab tentang masalah pencurian. Rukun-rukun pencuri. 1, as-sariku, wong nyolong. Terus praktek kon. Nah, ini ilmu untuk dipengetahui. Oh, ini loh. Kalau ini untuk hazanah, ilmu kita, perbendaharaan ilmu kita. Tapi untuk ngamalkan, tidak boleh. Gitu loh, Rek. Semandro paham kon, Rek. Pokoknya aku tidak pernah ngomong loh. Kon mau aku ngomong jadi rumah tidak apa. Tak duan udunen kan. Paham ini ya? Baik, lanjut. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Nah, wala yahillu lakum, maka tidak ada halal, tidak halal untuk kamu sekalian ayyuhal azwaj an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Nah, jangan ngambil dari apa-apa yang kamu berikan kepada itu perempuan, minal muhur syai'an idza tallaqtumuhunna, kalau memang kamu telah mencerainya. Kalau belum mencerai tidak apa-apa. Nah, ini ada sebabnya, di sini disebutkan sebab turunnya itu ada seorang perempuan namanya Jamilah bintu Abdullah bin Abi Ibnu Salul, ya. Ada perempuan itu namanya Jamilah, ya. Namanya tadi siapa? Ummu Jamilah, ada di sini keterangannya. Bentar. Ini saudaranya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Iya. Abdullah bin Ubay siapa? Yang menjadi apa? Menjadi imam. Ketiga apa? Yang dijadikan imam oleh Sayyidina Umar dalam sholat. Saudaranya, Jamilah. Taib. Dia ini gini Pak. Makanya hati-hati rek. Ini si perempuan ngomong sama Nabi, ya Rasul, aku ini memiliki seorang suami. Suamiku ini aku tidak mau mencacat dalam bidang agama. La u'ayyibuhu fi dinin wala fi khuluqi ghairin. Aku tidak akan mencacat agamanya seseorang, maksudnya akhlaknya, dan aku tidak akan mencacat dari keadaan itu. Tapi aku mendapatkan suamiku ini kalau pas tengah kumpul sama orang, asyadduhum sawadan. Ya apa ngerti kira? Bojoku ya Rasul, aku sebenarnya tidak mau ya Rasul, ibarat itu jelek-jelekkan orang, mencaci maki orang, mengolok-ngolok orang, tidak mau. Cuma gini ya Rasul, bojoku iki ya Rasul, lek pas kumpul ketok sing paling ireng. Gitu loh. Ketok sing paling ireng, wa gosron, dan paling pendek. Berarti tidak, ya apa ndak enak didelok ya Rasul. Wa akbahuhum wajhan. Elek ya Rasul. Ya apa rek. Aja tersinggung rek, kon ngomong ngambul. Itu kon iki cerita. Iya, siapa tadi itu? Jamilah tadi itu. Jenenge Jamilah rek. Ismuha Jamilah. Jenenge ku Jamilah. Akhirnya, ya apa ya Rasul? La yajma'u ra'si wa ra'sahu syai'un. Aku ndak iso kumpul ya Rasul. Ya apa tangi turu ketok koyo ngono ya Rasul. Mangkane rek golek iku bojo iku sing iki. Kadang-kadang
Iya Pak, kadang-kadang itu gini Pak. Kita orang itu jangan terlalu banyak pilihan, Rek. Ya kita harus ngerti juga lah diri kita itu gimana gitu ya. Ya kalau kita orang pas-pasan ya golek pas-pasan pisan. Karena gini Pak, kalau suaminya itu pas-pasan sing wedok ayu, ente si laki-laki dapat apa? Dapat untung, dapat rezeki dari Allah. Tapi sing wedok pikiran oleh ujian gara-gara kawin mbek kon, gitu loh. Ini datang ya apa ya Rasul? Aku ndak seneng sama dia ya Rasul. Aku ndak bisa kumpul sama dia Rasul. Tapi ya, takut. Setelah mengucapkan seperti itu, apa katanya Jamila ini? Allah, wa inni la akrahul kufra fil Islam. Aku takut ya Rasul. Aku ndak mau kufur di Islam ini ya Rasul. Aku tahu aturannya Islam. Bahwasanya suami memiliki penuh kepada istrinya. Aku tidak mau menentang ya Rasul. Aku takut ya Rasul. Akhirnya Nabi dengan kebijaksanaannya sampai turun ayat tadi itu. Turun ayat ini. Apa? Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jangan diambil sesuatu pun kalau belum cerai. Illa ayyakhafa ala, kalau sudah cerai, kalau belum cerai illa ayyakhafa yuqima hududallah. Kalau emang takut, ya kembalikan. Malah ceritanya suaminya itu memberikan kepada Jamila ini berupa hadikoh. Apa hadikoh? Kebun. Dikit kebun, Mbak. Jadi sogi. Gitu loh. Ya apa ya? Kamu mau ndak ngembalikan dari apa itu yang kebunnya dia? Di dalam apa ini Hasyiah Sawi disebutkan, iya ya Rasul, aku mau untuk memberikan. Dalam keterangan yang lain dikatakan, jangankan kebun ya Rasul yang dia berikan, tak tambahin ndak apa-apa ya Rasul. Rasanya gitu. Dadi wis nemen iki Pak. Ini katanya Nabi gini, ataruddina alaihi hadiqatahu. Kalau emang kamu seperti itu, kamu tidak bisa kumpul sama dia, kamu tidak seneng sama dia, ya. Apakah kamu mau mengembalikan kebun yang diberikan ke kamu? Katanya Nabi kepada Jamila ini, qolat wa insya'a zidtuhu. Jangankan kebun ya Rasul, kalau misalnya dia minta tambah, tak tambahi. Aduh ya apa kira? Maka jawaban Nabi dengan jelasnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, la hajata lana biziyadah. Enggak perlu ditambahi, walakin ruddi alaihi hadiqatahu. Wis enggak usah ditambahi wis. Itu yang kebun diberikan mahar kepada kamu itu kembalikan. Nah, itu maknanya. Ya. Nah, di sini artinya gini, Pak. Kalau setelah terjadinya perceraian, ya, kalau setelah terjadinya perceraian, pengembalian tidak boleh diambil. Tapi kalau sebelumnya boleh. Ini kejadian seperti itu, dikembalikan baru dicerai. Kenapa kok sampai dikembalikan kemudian jatuh cerai? Sebetulnya kan jangan sampai jatuh cerai. Illa ayyakhofa. Nah, ayyakhofa ini kecuali kalau kedua orang suami istri ini takut alla yuqima hududallah. Kalau tidak bisa melaksanakan hak-haknya Allah, tidak bisa jaga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, Assalamualaikum, ya cerai ya, gitu loh. Nah, jadi pendapat yang pertama bacaannya illa ayyakhofa. Kalau ayyakhofa kembali kepada zauj wa zaujah. Tapi kalau ada pendapat ayyukhofa, kalau keduanya ditakutkan. Nah, kalau kalimat ditakutkan bukan menakutkan, takut bukan, tapi ditakutkan itu kembali kepada dua. Walinya si perempuan dan wali pemerintah. Takut nanti tidak bisa melaksanakan perintahnya Allah, cerai. Gitu. Aila ya'tiya bima haddahu lahuma min hukuki, dari hak-hak.
Wa fi riwayatin yukhofa alla yukima itu. Ain khiftum, maka jika kamu sekalian takut alla yukima hududallah, ya, engkau tidak mampu melaksanakan hak-hak batasan-batasan Allah, fala junaha alaihima, tidak ada larangan atas kamu berdua. Nah, kamu berdua ini bisa maknanya kalau alla yakhofa kepada suami istri, kalau alla yukhofa takut keduanya siapa? Walinya si perempuan dan waliul amr. Tidak takut, tidak bisa melaksanakan ini orang-orangnya ini, si perempuan dan si laki-laki ini, untuk mengembalikan fi maftadat bih nafsiha minal mal liyutalliqaha, supaya bisa mencerainya. Wala haraja 'ala zauji fi akhdihi wala az-zaujati fi badlihi. Enggak apa-apa. Si suami ngambil enggak apa-apa, si istri bayar juga enggak apa-apa. Karena apa? Ya karena memang permintaan dari si istri untuk supaya cerai. Nah, itu namanya lek di fikih khulu. Ngono. Wis cukup ya. Cukup. Lanjut insyaallah pertemuan akan datang ya. Wallahu a'lam bissawab.